Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhollahi ta'ala wa li sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li husuli jamil maqasidina wa maqasidikum al-hasanah. Allahumma anzil alaina sakinata wassalamata wal afiyata. Sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemarin ada kejadian angin puting beliung informasinya di Batu Raja. Mudah-mudahan kita yang di Martapura akan senantiasa diberikan atau dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, serta seluruh warga Oku Timur khususnya akan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita perbanyak ta'abud kita, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk senantiasa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kita, dan jangan sampai bibir kita ini kita biarkan saja untuk tidak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting, ya, penting bagi kita. Zikir yang paling mudah untuk kita lakukan itu adalah membaca sholawat. Baca sholawat tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu ini ya, kita baca saja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu saja sudah cukup ya, sudah cukup bagi kita untuk kita jadikan zikir kita dalam keseharian. Insya Allah dengan sholawat itu segala aktivitas kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita juga akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun utawi suwijine iku fasal berikutnya. Warakhatul faraidi lan utawi pira-pira rekangate salat fardu. Rakaatnya salat fardu seluruhnya ya, itu sab'ata asyara ana 17 apane rakaatan rakaate. Jadi jumlah total daripada rakaat yang sholat fardu, sholat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam itu adalah 17 rakaat. Bisa kita hitung dari sholat subuh ini tadi 2, kemudian zuhur 4, sudah 6 kan, kemudian nanti asar 4 lagi, 7, 8, 9, 10 kan, kemudian tambah maghrib 3, 13, kemudian tambah isya 4 lagi, jadilah 17. Jadi warakaatul faraidi lan utawi wilangan rakangate pira-pira salat fardu iku sab'ata asyara ana 17 apane rakaatan rakaate. Jadi jangan sampai kurang dari 17. Fiha ing dalam sab'ata asyara, dari 17 rakaat itu arba'un wa salasuna sajdatan, ono 34 kali sujud. Bisa dihitung ya, subuh 4 kali sujudnya kan, jadi ada 34 kali sujud. Dan orang yang paling beruntung, kita itu manusia itu beruntungnya adalah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersujud kepadanya. Makanya hamba yang paling mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sajidan lillah, orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah sujud kepada Allah itu memiliki keutamaan yang luar biasa.
Oleh karena itu beruntunglah kalau anak-anak kita ya itu mau melaksanakan sholat, dan terus motivasi agar mereka itu mau melaksanakan ibadah sholat. Karena yang terpenting itu adalah sujud. Kita tidak usah menuntut banyak kepada anak kita mau bersujud kepada Allah itu saja sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Ya, jadi dalam 17 rakaat yang kita lakukan sehari semalam itu ada 34 sujud, 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada wa arba'un dan papat wa tis'una lan 90 apane takbiratan takbire. Jadi ada 94 kali takbir kita. Dalam sehari semalam itu kita bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sebanyak 94 kali kita takbirnya. Ya, 94 kali takbir. Ya. Jadi 17 rakaat 94 kali takbir. Wa tis'un lan songo tasahudatin utai pira-pira tasahude. Kita 9 kali melakukan tasahud itu. Tasahud itu yang mana toh? Yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang ketika kita pada tasahud awal. Kemudian kalau tasahud akhir ditambahi lagi ya, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah itu kalau kita punya anak ya sesekali kita cek ya bacaan sholatnya, karena biasanya di sekolahnya memang diajarkan tapi butuh bimbingan lagi, siapa tahu nanti tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk lebih memantapkan kita agar nanti saat kita meninggal tuh anak-anak kita sudah benar-benar melaksanakan sholatnya dengan baik ya, maka harus kita cek sesekali ya, nggak apa-apa seperti itu. Jadi ada watis mutasahudatin dan 9 kali tasahud. Wa asru taslimatin dan 10 kali salam ya. Dalam sholat sehari semalam yang 17 rakaat itu kita sebanyak 10 kali melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Jadi 10 kali. Wa mi'atun lan 100 wa salasun lan 3 wa khamsuna lan 50 apane tasbihatan tasbih. Selama 17 rakaat sehari semalam itu kita lakukan itu, kita bertasbih itu sebanyak 153 kali ya, 153 kali yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu kita baca saat kita ruku, kemudian saat kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi selama sehari semalam itu tidak terasa kalau kita sholat 5 kali, maka membaca tasbih itu sebanyak 153 kali ya. Jadi kita sebenarnya dalam ketika kita sholat itu ya membiasakan diri kita itu untuk bertasbihlah, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Dan selain itu memang sholat ini adalah media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari
doa iftitah saja kita sudah mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu saat kita doa iftitah. Kemudian nanti saat kita al-julus baina sajdatain atau duduk di antara dua sujud, itu kita komunikasi betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang menyampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah kebutuhan hidup kita, ya. Ketika kita Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, dan tutup semua aib-aibku. Enggak ada dari kita yang enggak punya aib, semua pasti punya aib, ya. Warfa'ni, angkat derajatku. Kita selama ini pengen diangkat derajatnya. Dunia akhirat ini yang kita minta, itu bukan hanya untuk akhirat, tapi dunia akhirat. Warzuqni, berikanlah aku rizki ya Allah, yang lapang, yang mudah, ya. Kemudian wahdini, berikanlah aku petunjuk dalam menyelesaikan semua masalah-masalah hidupku, dalam menghadapi hidupku dan seterusnya. Kemudian wa'afini, berikan aku kesehatan. Ini kita butuh semua dari 8. Wa'fu anni, dan hapus semua catatan amal kejahatanku. Seperti itu. Makanya sekali lagi, ketika kita julus baina sajdatain ataupun duduk di antara dua sujud itu, kita hayati betul. Itu adalah doa yang kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama 17 kali kita sebutkan itu sehari semalam. Ya, kita duduk di antara dua sujud itu, kita pokoknya meminta betul pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Bukan hanya dunia saja, akhirat juga, ya. Bukan hanya akhirat, tapi dunia juga yang kita minta itu. Jadi sekali lagi, saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saat duduk di antara dua sujud kita hayati betul salat kita. Jangan berlalu begitu saja, kemudian ya istilahnya cuma di bibir, tidak sampai di hati kita. Bagaimana Allah itu mau mengabulkan doa kita kalau seandainya kita aja nggak bersungguh-sungguh, ya. Kita saja kalau kita analogikan dengan kehidupan kita, saudaraku sekalian, ya. Ketika kita dulu masih kecil, minta kepada orang tua kita, kalau kita itu kelihatannya nggak bersungguh-sungguh mintanya, Pak mau minta duit, untuk apa? Minta duit. Nah kan ini kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa ini kurang adanya keseriusan dari kita untuk meminta. Tapi begitu kita bersungguh-sungguh minta, Pak, ini ada bayaran dari sekolah, Pak, mau minta untuk bayaran, untuk uang, Pak. Nah mungkin, atau Pak, paket datanya habis, saya mau beli paket data. Mungkin orang tua juga akan berpikir dia. Begitu juga dengan doa-doa kita. Itu kalau kita analogikan sederhana saja dengan kehidupan kita. Jadi mari kita hayati makna daripada bacaan-bacaan sholat kita, karena hakikatnya itu adalah media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu jangan menjadi beban bagi kita, tapi menjadi kebutuhan bagi kita untuk menyampaikan keluh kesah kita. Selama ini kalau kita berkeluh kesah malah biasanya dengan manusia, sesama manusia, yang bukan menyelesaikan permasalahan malah menambah permasalahan. Seperti itu. Kita punya masalah keluarga, kemudian kita ceritakan dengan kawan kita dengan harapan nanti akan ada solusi, tapi padahal tidak, ya, tidak ada. Ketika kita sholat, sampaikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Apalagi doa duduk di antara dua sujud yang saya sampaikan. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, tutup semua aib-aibku ya, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, warzukni, berikanlah aku rizki ya Allah ya, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, berikan aku kesehatan, wa'fu anni, dan hapus semua catatan amal kejahatanku. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, wa jumlatul arkanilan utai jumlah pira-pira rukun fi sholati ing dalam salat iku mi'atun 100 wa sittatun lan 6 wa isruna lan 20 apane ruknan rukune. Jadi jumlah keseluruhan rukun dalam salat itu ada 126 rukun. Ada 126 rukun. Fis subahi ing dalam salat subuh iku salasuna ana 30 apane ruknan rukune. Ketika kita salat subuh saja itu ada 30 rukun yang kita kerjakan. Wa fil maghribi lan ing dalam salat maghrib iku isnani wa arba'una, iku isnani loro wa arba'una lan 40 apane ruknan rukune. Jadi pada salat maghrib itu ada 42 rukun yang kita lakukan ya. Wa fir rubaiyati lan iku tetep ing dalam salat kang bangsa 4 rakaat iku arba'atun papat wa khamsuna lan 50 apane ruknan rukune. Dalam salat yang kita lakukan yang model 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, itu kita melakukan rukun-rukun salat itu sebanyak 54 rukun. Ya, jadi dalam salat subuh itu yang 2 rakaat itu saja kita 26, kemudian dalam salat subuh itu ada 30 rukun, dalam salat maghrib itu ada 43 rukun, 42 rukun, kemudian pada salat yang 4 rakaat seperti duhur, asar dengan isya itu 54 rukun seperti itu. Jadi jumlah total keseluruhan rukun yang kita lakukan dalam salat itu ada 126 rukun ya, itu. Qala musannif rahimallah, wa man lan utai sapane wong ngajaza iku apa sapa man anil qiyami saking ngadeg. Barang siapa yang ndak bisa untuk berdiri fil faridoti ing dalam salat fardu, shalla mongko salat sapa man jalisan halih lungguh. Barang siapa yang tidak bisa untuk salat dengan cara berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Wa manan utai sapane wong ngajasa apa sapa man nganil julusi saking lungguh. Barang siapa yang enggak bisa juga sholat dengan cara duduk, sholat mongko sholat sapa man multajian halih turu miring. Iltaja ayat taji'un ini artinya tidur miring. Kalau Rasul itu, kalau dalam kitab-kitab tarikh itu disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam multajian. Rasul itu kalau tidur ya, itu tidurnya miring, tidak pernah telentang apalagi tengkurap ya. Itu Rasul. Ya, Rasul itu Rasulullah Nabi Muhammad panutan kita. Kalau mau sunnah ya, mau tidur yang ala Nabi yang sunnah itu adalah tidurnya miring ya. Miring. Dengan cara meletakkan pokoknya ya kayak orang yang sudah siap untuk dimakamkan itulah. Kayak jenazah, ketika jenazah itu dimasukkan dalam liang lahat, itu kan dia sudah sudah menghadapkan dada dengan mukanya ke arah kiblat. Jadi seperti itu. Kalau dalam kitab-kitab tarikh itu disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam multajian. Rasul itu kalau tidur dalam keadaan miring. Jadi kalau teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian, kalau mau tidur ala sunnah Rasulullah SAW yang pernah dilakukan oleh Rasul itu adalah dengan cara miring, enggak tengkurap ataupun telentang. Ya kalau hamil ya bolehlah ya untuk jangan tengkurap hamil, apalagi sudah
7 bulan 8 bulan tengkurap nanti kayak helikopter ya, bisa diputar ya. Ini sesuai dengan hadis ya, li hadis Umar bin Husain radhiyallahu anhu. Dari hadisnya kan kemarin sudah kami bacakan. Sholli sholata sapa sira iman halih ngadeg. Salatlah dengan cara berdiri, fa illam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira faqaidan mongko salat kanthi lungguh. Jadi salatlah dengan berdiri. Kalau ndak bisa berdiri boleh juga duduk ya. Fa illam tastati, kalau memang nggak bisa lagi fa ala jambin mongko turu miring ya. Nah, jadi itu dalilnya. Jadi Islam itu mudah, sekali lagi saya sampaikan, Islam itu mudah, nggak memaksa umatnya untuk melakukan sholat dengan berdiri, tidak. Tapi tetap sholat itu harus dilaksanakan, kendati pun sakit. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada saudara kita, orang tua kita, kerabat kita yang sakit, ya, yang sakit sudah terkulai di rumah sakit, misalnya, tetap harus kita ingatkan. Misalkan mama kita, mak ini sudah waktu maghrib, sholat yuk mak. Nah kayak gitu dibimbing nanti, mama bisa nggak berdiri? Oh pasti nggak bisa kan. Duduk bisa? Oh nggak bisa. Ya sudah mak, tidur miring saja, nanti saya bimbing. Bagaimana dengan cara wudhu atau bersucinya? Kita tayamumi dia ya, kita ajarkan tayamum. Begini saja mak, pokoknya ya semampunya sajalah, kira-kira seperti itu. Tidak perlu kemudian kita memaksakan. Yang penting karena halatud doruriyah atau keadaan kita yang darurat itu tadi, keadaan orang tua kita yang darurat itu, maka tubihul mahdurat, boleh atau bisa membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Karena dalam kaidah fikih itu dikatakan al-masyaqqatu tajribut taisir ya. Inna ma'al usri yusra, itu kalau dalam ayat Al-Qur'annya. Al-masyaqqatu anapun utai masyaqqah, kesulitan ikut tajribu bisa narik apa masyaqqah at-taisira ing kemudahan. Artinya suatu yang sulit itu bisa menjadikan kita itu menjadi mudah. Kita sakit, kita misalkan terperangkap di hutan dan kemudian terperosok lagi di jurang. Di situ nggak ada makanan, stok makanan kita sudah habis. Yang ada di samping kita itu cuman babi misalkan, babi. Kemudian kita bantai babi itu ya, karena kalau kita nggak makan bisa mati. Sudah 3 hari 3 malam kita tidak makan. Ada babi juga yang terperosok, kita bantai babi itu, kemudian kita makan sedikit dari daging babi itu boleh ya. Tapi nggak boleh satu ekor babi dihabiskan sendiri, nggak boleh ya, karena itu nanti sudah israf namanya, sudah berlebihan. Karena apa? Hanya untuk mempertahankan nyawa saja, itu yang terpenting. Karena hukum untuk mempertahankan nyawa itu adalah fardu ain, itu wajib hukumnya. Nggak boleh kita membiarkan kita itu mati, atau kita membiarkan diri kita itu dalam keadaan bahaya, tidak boleh ya. Jadi sekali lagi, boleh bagi kita ketika ada sanak saudara kita yang sakit, bagaimanapun caranya ya, harus kita ajak dia untuk melaksanakan sholat, kita ingatkan ya. Karena sholat itu walaupun nggak ada istilahnya boleh ditinggalkan ya, nggak ada yang boleh ditinggalkan. Nah itu. Jadi barang siapa yang tidak bisa berdiri, dia boleh sholat duduk. Barang siapa yang tidak bisa duduk juga boleh fa'ala jambin atau multajian, ataupun tidur miring seperti itu. Kemudian kalau tidak bisa lagi fa'ala isyarotin, maka dengan isyarat. Isyaratnya dengan apa? Dengan mata bisa. Yang penting diingatkan saja, mak, mama kan bisa mendengar saya. Nah sekarang ini sudah waktunya sholat maghrib mak. Nah mama kalau nggak bisa gerak, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran miring seperti ini juga, miring juga nggak bisa, ya sudah telentang saja, dan kemudian niatkan isyarat saja bahwa mama itu sedang melaksanakan sholat misalkan seperti itu. Nah itu, jadi boleh. Kalau dengan fal isyaratul tastati wa illam tastati bil isyarah, kalau seandainya nggak bisa dengan isyarat lagi, fanusalli alaiha, maka kita sholatkan di dia. Artinya dia sudah meninggal dunia seperti itu ya. Jadi sekali lagi itu. Kemudian kita lanjutkan.
Qala al-musannif rahimahullah fal fardu mongko utai salat fardu iku layanubu ora bisa ganti nganhu saking fardu apa sujud sahwi sahwi. Sujud sahwi itu tidak bisa, atau ketika kita tertinggal fardu ya. Ketika kita tertinggal fardu salat, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Wal inna zakarahu wa zamanu qarib atabihi ya. Balik bal in karo zakarahu balik tetapine lamun eling ing fardu wa zamanu lan utai zaman iku qaribun parak atau mongko nglakoni sapa man bihi kelawan fardu. Kalau seandainya ingatnya itu adalah masih dekat, maka harus dibalikin lagi. Misalkan kurang rakaat ya. Kurang rakaat misalkan sholat asar, kurang rakaat 1 rakaat ya. Kemudian cuma 3 rakaat. Ini kan otomatis kita meninggalkan fardu kan, meninggalkan fardu tadi ya. Kemudian wabana al-wasadari sahwilan sujud sahwi. Jadi kita bangkit lagi walaupun kita sudah salam. Jadi kita balik lagi ya. Balik lagi untuk menambah jumlah rakaat. Kemudian nanti di akhirnya dia menggunakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan persis seperti sujud saat kita sholat itu ya. Jadi Allahu Akbar sujud kita. Tapi yang kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana maha suci sapa man zat layanamu kang ora turu sapa man walayasulan ora lali sapa man. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu bacaan sujud sahwi. Nanti duduk lagi di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Sujud lagi. Allahu Akbar. Baca lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu cara sujud sahwi. Wasunatulan utai sunnah itulah ya'udu ora bisa bali ilaiha maring sunnah ba'da talabusi bil fardi ing dalam sakwuse fardu. Artinya setelah kita melakukan suatu fardu itu tidak bisa dikembalikan lagi ke sunnah ya. Misalkan kita beralih dari satu fardu ke fardu berikutnya, ternyata ada kesunahan yang kita tinggalkan, maka tidak bisa kita balik. Karena apa? Sudah melakukan 2 kali fardu. Lakinnahu balik tetapine utawi laya'udu ilaiha ba'da talawil fardi iku yasjudu sujud lisahwi krana lali anha saking sunnah. Jadi kalau seandainya ada kesunatan itu yang kita tinggalkan, maka kita sujud sahwi. Contoh misalkan tasahud awal, kita nggak tasahud awal, ngonyor aja saat sholat maghrib atau misalkan saat sholat maghrib karena buru-buru ya. Misalkan berbuka puasanya belum selesai, kita tadi baru ini kan, kemudian ngonyor aja sholat sehingga tasahud awal atau duduk tasahud awalnya itu tertinggal, maka nggak apa-apa ya, nggak perlu dibalikin lagi, cukup kita ganti dengan namanya sujud sahwi. Langsung sebelum salam sampai kalimat tasahud yang fil adamina innaka hamidum majid. Sebelum kita salam itu kita sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud lagi ya. Kemudian Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru seperti itu. Itu kalau kita meninggalkan kesunahan dalam sholat.
Wa idza sakka fi adadi ma atabihi minar raka'atin wa na'al yakini wa huwal al aqallu. Nah ini wa idza sakka lan arikalane mamang ketika kita ragu fi adadi ma ata ing dalam wilangane barang ata kang senekani ing ma bihi kelawan ma minar rakaati saking rakaat wa na'al yakin. Wana mongko bangun ngalal yakini ing atase keyakinan. Artinya ketika kita itu ada keraguan dalam jumlah rakaat kita, maka kita harus yakin dalam hati kita dan membangun suatu keyakinan dalam hati kita bahwa al-aqallu, kita pilih rakaat jumlahnya itu yang paling sedikit. Misalkan kita sholat zuhur nih, karena ngantuk-ngantuk campur ini kan puasa-puasa misalkan. Nah, ini tadi sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat ini? Sudah 4 rakaat atau 3 rakaat ini? Ya, karena memikirkan jemurannya misalkan di bawah angin puting beliung atau kayak mana lah, akhirnya lewat ya akhirnya. Nah, kalau kasusnya seperti ini maka kita pilih 3 rakaat walaupun kenyataannya nanti ada orang di belakang kita yang mengatakan, loh tadi kamu kok sholat 5 rakaat. Enggak apa-apa, karena itulah bana alal yakin wahwa al aqallu, kita milih jumlah rakaat itu yang paling sedikit seperti itu. Tapi wasajada lisahwi, dan tapi nanti setelah kita selesai sholat itu sujud sahwi juga. Nah itu makanya kita itu harus fokus dalam sholat itu apa tuh, kita tinggalkan masalah-masalah dunia dulu lah seperti itu. Walaupun susah ya, tapi itu memang manusiawi lah ya, manusiawi. Ingat ini, ingat itu, ingat hutang lagi ya. Sudah tanggal tua, ini sebentar lagi jatuh tempo hutang misalkan ya. Kemudian sampai segitunya, akhirnya sholat zuhur yang harusnya itu 4 rakaat, kita menjadi ragu. Ini sudah 4 rakaat atau 3 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Kita pilih saja langsung 3 rakaat. Setelah itu kita sempurnakan lagi, tambah 1 rakaat lagi, walaupun kenyataannya nanti orang di belakang kita itu menyebutkan kamu kok sholatnya 5 rakaat. Nah, enggak apa-apa. Langsung setelah itu kita sujud sahwi. Saya rasa sudah sangat jelas saya dalam menjelaskan tentang sujud sahwi itu ya. Ini hadis Sahih Muslim yang menyebutkan tentang masalah ini ya, masalah jumlah rakaat yang kita lupa. Dalam riwayat Imam Muslim hadis ke-571, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sakka arikalane mamang sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh fi sholatihi ing dalem salate man, barang siapa yang ragu dengan salatnya, dengan jumlah rakaat salatnya, falam yadri, mongko lamun orang ngerti kam sholli kabira wisan salatnya itu sudah berapa rakaat salatnya ya, salasan am arba'an 3 atau sudah 4 rakaat, fal yatrahisak, mongko harus menghilangkan keraguan itu, menepis keraguan itu, tepis langsung. Wal yakin wal yakni alamas taikona, dan kemudian membangun keyakinan dalam hatinya, sumayah judu sajadata ini qabla ayyusallima, kemudian sujud sahwi sebelum melakukan salam. Fa in kana shalat khamsan ya safa'na lahu salatahu, kalau seandainya sholatnya itu 5 rakaat ternyata ya tidak apa-apa, itu menjadi tambahan kebaikan untuk dia. Wa in kana sholat itmaman li arba'in kanata tarkoman li syaitan. Nah, kalau seandainya pas betul itu 4 rakaat betul, maka ya itu menjadi istilahnya pelindung kita dari godaan syaitan. Seperti itu saja mungkin pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan beruntunglah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pernah melakukan sholat, yang pernah meletakkan jidat, batuk dan ini kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa
ada asari sujud, ada bekas sujud di dahi kita ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa asari sujud itu jangan sampai jangan ekstrim. Kita pukul-pukulkan jidat kita ini di tempat sujud sehingga bisa nanti ada bikat hitam, ada titik hitam ya. Untuk apa fungsinya? Karena Rasulullah itu nggak ada titik hitamnya di kepalanya. Sahabat-sahabat Nabi itu mulus semuanya dahinya. Karena walaupun pada waktu itu mereka sholatnya di atas pasir ya. Kemudian para ulama-ulama salafus sholih itu nggak ada yang jidatnya itu menghitam karena asarus sujud itu nanti di akhirat, bukan sekarang di dunia ini. Apalagi sampai ekstrim kasih batu 3 atau 4 di sini di tempat sujudnya ya, sehingga saat sujud dipukulkan jedok sehingga berdarah di sini. Tidak usah, karena itu bukan ajaran Rasulullah ya. Orang yang biasa wudhu, orang yang biasa sholat itu asar sujud, asar wudhu itu membuat mukanya itu cerah ya, tidak cemberut terus, cerah, dipandang orang itu enak walaupun tidak bermake up sekalipun. Susah kali ngomong make up saja karena nggak biasa make up ya. Kemudian wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Ketika kita sholat itu jangan berlebih-lebihan. Sholat itu harus begini, harus begitu ya. Kenapa? Syarat sholat itu cuma nutup aurat, nggak menentukan pakaiannya harus ini, pakaiannya harus itu. Memang ada pakaian yang digemari oleh Rasulullah itu adalah pakaian putih. Kalau tidak putih ya hijau. Kalau nggak hijau, dulu pernah Rasul itu memakai baju merah seperti itu. Kemudian masalah bentuk pakaian, apakah harus gamis atau enggak harus. Kita pakai baju batik seperti ini juga boleh sholat ya, boleh sholat ya. Yang penting aurat kita tertutup seperti itu. Kemudian pakaiannya harus di atas mata kaki, tidak harus ya. Karena hadis tentang di atas mata kaki itu dulunya ada kisah yang diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu, bahwa ketika Nabi lagi ngobrol dengan para sahabatnya, termasuk di situ ada Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain. Kemudian lewatlah ada seorang yang kaya, sombong, tidak menegur sama sekali, melihat Nabi itu ngobrol dengan para sahabat itu cuek bebek istilahnya, cuek saja. Kemudian pakaiannya ini melembreh istilahnya menjulur ke bawah ya, sehingga sampai terseret seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan wahwa min ahlin nar, dia itu adalah penghuni neraka karena pakaiannya yang panjang tadi itu. Kemudian sahabat Abu Bakar bingung, dia pucat dia langsung. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar itu juga kebiasaannya kalau pakai pakaian itu ya melebihi dari mata kaki ya. Lah kalau orang itu masuk neraka karena pakaiannya seperti itu, bagaimana dengan aku Rasul? Kamu tidak Abu Bakar, karena kamu tidak sombong. Nah seperti itu. Jadi intinya adalah khayala itu adalah sombong. Jadi kalau seandainya kita itu pakai pakaian celanakah atau baju gamiskah yang di atas mata kaki, malah kita menyombongkan diri di situ bahwa inilah yang paling sunnah. Nah inilah yang malah akan membawa kita ke dalam neraka. Karena kesombongan itu yang nggak boleh. Kalau kita biasa-biasa saja seperti itu, itulah tentang sholat. Jadi nggak usah terlalu ekstrim, nggak usah terlalu ini, ngalir sajalah sholat itu. Apa adanya lah sholat itu, ya. Nah itu, jadi itu yang perlu saya luruskan, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita. Walaupun sedikit pengajian ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa memperbaiki ibadah kita hari demi hari. Dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, dan saya akhiri, wallahu muwaffiq lakum thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.